Thunderbeak kita udah tahu lah dari dulu. Nih Burst for Armor juga sekarang bisa digabung lagi dengan ada Queen Swing, modal Windtalker ataupun dengan adanya Raptor Macet juga udah perih banget. Endless perih banget. Iya. Endless Golden. Udah cukup banget. Kalau mau lebih safe pakai Thunderbelt. Thunderbelt ada regen mana, ada slow evac, dan jangan lupakan juga ada tambahan darah juga, jadi dia lebih sustain. Tapi aku nggak tahu kenapa dari dulu ya, kalau ngomongin masalah carry, partner carry yang paling mantap back itu adalah Valir. Alright. Mendorong, menahan. Jadi cover. Burst fireball-nya, Oke, kali ini menurut gua hero scalingnya ternyata udah ada high di sana. Dan seperti kata Profesor KB, Goriva menggunakan satu buah Baxia di arah mid dan juga mau di counter oleh Fansron. Ingat Fansron dengan Selenanya cukup menakutkan. Betul. Dan dari draft kali ini kedua belah pihak, dari KB first pick draftnya Onyx Esports karena aku suka Kagura. Oke, kalau misalnya Pak Pulung, Onyx Esports. Onyx Esports Onyx juga. Esports, Pak. Tapi karena kita lihat di sini dua atau Onyx Esports, kita bakal lihat buktinya. Sebelum betul. masuk ke game ada salam dari Bapak ini. Salam balik. Dari Bapak Egi dari broadcast room untuk manajer Aura Mbak Anggi katanya. Wah, Oke. tahu aja yang lewat tadi. Yang lewat tadi, Luar biasa. Nah, beberapa lama kita langsung masuk di batch pertama di IPL season yang ke-7. Akankah Aura Fire menumbangkan tim Onyx Esports? Ini dia, let's go. Oh iya, ada abang baru aja main. Udah deket calling. Calling. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, either 1v1 nya antara Vanstrong dan juga dari Drian. Drian lebih unggul di sini. Kenapa? Karena dia punya Flea. Dia bisa menghindari Abyssal Arrow, dan bahkan untuk dari segi team fight-nya, dia bisa dibilang benar-benar bisa memberikan tekanan, dan juga jangan lupakan burst damage yang tinggi daripada seorang Kagura. Bukan hanya persisnya tinggi, tapi sebenarnya nanti seorang Vanstrong itu bakal bisa Asal-asalan sama Kagura. Benar. Betul. Karena kan Vanstrong pasti di belakang kan? Iya, Pak. Dar gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada payung, langsung Dihabak-habak, disegala-galain. Udah kelar. Bahasa kita Lung. Dari gue yang asal nyeletuk nih. Meja-meja. No. Semuanya dikasih tetap. Maksudnya tuh di Kan terlihat satu payung tapi di bagian atas pertempuran udah mulai pecah antara Boots yang menggunakan Uranus ataupun Kabuki yang menggunakan Tamus. Tapi ternyata di sini ada pertukaran. Sepertinya dari Kabuki yang berada di arah Yexilan dan bahkan High di arah Goldland. Fans kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu, menunggu gold yang dia dapatkan, baru mereka bisa team fight. Karena kita balik lagi dari Sun sendiri di cover dengan Keyboy bagus banget di arah bottom lane. Benar sekali. Di bagian bawah kita lihat sementara Suns masih dikawal untuk bisa mendapatkan lagi satu pattern, yaitu jungler yang bisa diamankan. Tapi Suns juga udah bisa kabur dengan Cyclone A-nya, hanya saja ada sedikit miss tadi, pergerakannya harus balik lagi. Benar banget, tapi ada Vanstrong di arah rumput. Ini Vanstrong kalau lihat kena seorang Suns ini lumayan banget sakit. Dan cukup responsif ternyata jempol dari seorang Suns, kita lihat di sana ya. Cukup cepat mulai dari Lele. muda. Beda banget Pak. dengan seperti Pak Pulung. Westuir tolong Lung. Ya balik umur lah segi kalau sana ya. Oke, tapi ternyata yang top lane sana Kabuki mencoba berganti bergerakan dari seorang Boots. Meanwhile Godiva juga bakal membuka vision begitu saja. Ada Keyboy memilih untuk mundur dengan satu poin Inferno telah dibuka dan Boots sekarang Thomas masih ada Purify, masih bisa kabur dan Sonata harta dan Sonata hampir saja mendapatkan first blood dari top lane, tapi pas gak berhasil. Meanwhile Drian dengan ring overturn-nya mengarahkan seorang pasar Blade dikeluarkan begitu saja. Cewek is kami Meteor Shower belum dikeluarkan dan Keyboy memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Tapi sepertinya pertempuran belum berhenti karena untuk turtle-nya juga, tapi kita lihat aja high-nya udah mulai masuk, tapi Kabuki berhasil mendapatkan first blood-nya, berhasil diambil seperti data yang dimiliki oleh Aura. First blood adalah milik mereka. Bahkan seorang Keyboy yang harus tumbang di sana membuat seorang Aura Fire berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Aura Fire sudah menunjukkan apinya sedikit demi sedikit, walaupun apinya sekarang di early game masih gede korek api, kemungkinan besar bakal jadi obor. Atau bisa jadi api unggun anak pramuka. Tahu nggak sih? Apa? Gara-gara ngeliat Aura Fire pakai Granger, aku teringat satu player. Siapa? Suja. Oke, susu gajah. Siap. Yang pakai Granger langsung mendominasi pas baru masuk ke MPL ya. Betul sekali. Tapi sayang sekali harus turun, dan jungler kali ini head to headnya ada seorang Suns dengan KDA 8,8 dan juga Fans dengan 3.0. Perbandingan cukup jauh, tapi ingat
Kali ini dari segi GPM-nya nggak terlalu jauh dan skill participation-nya bahkan seorang fans berada di 61%. Dan jangan lupa juga GPM ini ada gapnya karena fans sempat bermain di gold lane. Iya, sebenarnya tapi Hai bakal coba dihabak-habak di arah bottom lane. Langsung aja dihindari begitu saja. Flame shot dan Meteor Shower merupakan seorang Hai di arah bottom lane. Iya benar sekali, 3 player dari Aura mulai ngezoning aja ke arah Suns-nya. Purple Buff udah mulai nongol, sebuah perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi Boots udah mulai hadir menggocek ke arah satu habis row-nya. Boots udah mulai ditembakin di belakang Doet. Sonatanya again and again miss peluru terakhir. Bukan hanya dia Sonata tapi juga flame shot yang digocek begitu saja. Lagi-lagi kita lihat di sini Lius Andre Junior berhasil menggocek dengan cukup baik, tapi sayang flame shot dari Van Strong belum berhasil mendapatkan 1 poin. Meanwhile dari top lane dari Fans bebas banget untuk dapetin gold yang dimiliki seorang Boots. Dan Kabuki pun bakal mengawal dengan baik. Kiba sudah level 4. Ingat, udah punya Imperial Justice. 1 kali tangkapan ke arah seorang Fans bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Fans. Oke, tapi Profesor Kabi sepertinya udah ada perbedaan permainan untuk fans sendiri ya. Kita lihat deh, fans di menit segini udah sampai di area tim lawan loh, Profesor. Iya, mereka lebih agresif untuk kali ini, bahkan untuk keraguan sendiri ya. Mereka benar-benar lepas sih lebih tepatnya. Mereka udah lebih main lepas dari Aura Fire dan bahkan melihat item yang lebih unggul dari fansnya. Ini membawa angin segar bagi teman-teman Aura Fire untuk lebih confident menuju ke arah turtle yang kedua. Oke. Melihat juga dari Suns-nya, dia kayaknya mau langsung ke Windtalker setelah dia mengamankan Villager X ternyata. Yes. Dia ingin durability. Oh, di sisi lain kita lihat dari seorang fans lebih memilih menuju ke arah satu buah Blade of Despair. Kabuki pun masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi Lord belum ada yang colek. Bisa Godiva strike juga ya. udah ngebuka vision begitu saja. Di depan sana udah dicolek dan Godiva udah melumpuhkan satu buah Sortoy Sas, membuka vision dengan satu buah komedi putarnya. Hai bakal coba masuk, tapi ternyata nggak ada yang masuk sama sekali. Sama kita bersahabat, ada yang berjasa ke arah belakang, pasnya tertangkap tapi kesana dan Deathcon Santa gak berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan Kibo yang tumbang. Di balik kesana Drian lagi dan lagi. Dia overturn dia berhasil dapetin 2 Babulu. Benar sekali, 2 orang harus ditukar dengan kehilangan 1 orang Keyboy. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Onyx Esports. Tapi Suns dan juga rekan-rekannya belum mau terlalu agresif karena Purple Buff udah nongol. Itu akan menjadi objektif selanjutnya. Benar banget, sembarang benar. Bahkan di arah top lane sana Boots bakal coba untuk cutting ini lagi dan lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu berani kalau gue bilang Boots melawan seorang Kabuki. Lihat, baru ditempel begitu saja Boots udah seperempat darah yang hilang dari health bar-nya. Iya, ini dia pertempuran antara Uranus dan juga Tamus, Pak. Uramus. Iya, Uramus, Pak. Uranus dan juga Tamus. Uramus maksudnya Uranus Tamus. Iya, Benar. Saya baru mau follow up, Bapak langsung koreksi. Jangan gitu dong. Iya, saya mau bilang. Iya, Bapak kan sabar aja. Tapi ternyata pun menggunakan Purify dari top lane, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Bapak mencoba untuk farming. Dan di sisi mid lane sana jungle yang ditangkap seorang Godiva bakal dipumpahkan begitu saja. Lemon yang di pop up, tapi Godiva yang tumbang. Dan bahkan kali ini Aura Fire bisa dibilang udah lagi-lagi di pressure. Seperti biasa di early game benar-benar mendominasi hanya sangat lemot dan bahkan ditumpahkan begitu saja. Terlalu sakit damage dan bahkan sudah kirim berhasil membagi 1 poin tambahan ditukar dengan Kibo dari mid lane belum cukup adil. Iya, tapi Drian dikit lagi terkena dari Abyssal Law, masih bisa menggocek. Sekarang kita lihat objektifnya mulai rontok dari Aura Fire. Again and again mereka Digocek menunjukkan. dengan Ruffly hingga overturn di flame shot dipukul mundur Minion biarkan dia bisa masuk dan bahkan ini benar-benar otak IQ 1000 dari seorang Drian dan bahkan seorang Pasro memilih untuk mundur terlebih dahulu baru memilih dari tim Aura Fire gak bisa menahan damage dari seorang Sas dari mid lane. Iya. IQ 1000 dari Drian, dia gak peduli tapi dia bakal korbankan jiwa dan raganya untuk turret di arah mid. Waduh, bisa loh. Kagura bisa dibilang gak tebel-tebel banget, cuman gocekannya dari tadi bagaimana defensif yang dia lakukan itu sangat-sangat baik. Turtle ini akan menjadi milik dari Oni. Gila, itu harus masuk highlight sih. Dia ingin overturn biar geser keluar, dia flame shot lebih geser keluar lagi. Dan total diamankan oleh seorang cewek kali ini, Selena. Gak berhasil kita lelenya. Kiboy di depan sana lagi-lagi jangan sampai terpick up. Kiboy sudah 3 kali terpick up. Ini bukan hal yang bagus, Profesor dan juga Pak Bulu. Iya, Iya, benar. melihat dari tadi ya, team fight yang terjadi selalu ditukarkan ke arah Kiboy. Drian baru tumbang 1 kali setelah dia akhirnya mengorbankan diri hanya untuk 1 buah turret. Dan itu sebenarnya angka yang mahal.
Karena mid turret ini adalah turret yang sangat penting bagi Vansrong. Oke, tapi ternyata di top lane sana Imperial Justice berhasil mengambil 1 poin tambahan dan Vans berhasil mendapatkan para pompe. Udah ada 1 buah dari Sonata dikeluarkan saat Sakrato Maut. Seberapa darah terakhir masih bisa bertahan. Muncul ke depan sana. Kimoy juga masih berada di front line dari tim Mounting Esports. Aura Fire tidak bisa berhasil mendapatkan 1 buah tap. Iya, Rhapsody pun dikeluarkan untuk defensif dari tim Aura. Hanya saja belum ada 1 peluru pun yang mengenai payung, dilempar ke bagian depan. Abyssal Roar juga dilempar. Mulai memancing aja keributan di depan sana. Cuma Jika udah begitu saja Godiva dari itu. Godiva print. Kartu kuning. Terbit. Offside kali ini. Pancingannya masuk, Pak. Gimana print? Offside. Outside. Oke, kali ini karena dia seperempat darah terakhir, Betul. dia main masuk-masuk aja ke depan Iya, sana. Pak. Ini benar-benar dan dia sedikit lupa daratan. Kalau musuhnya itu adalah seorang Kari. Iya, yang mana Bukan bisa Santam. menotokin juga Baxia dengan cepat. Apalagi dia udah nggak punya Baxia Shield Unity tadi. Benar Iya, itu Pak. dia. Bukan masalah Sans, tapi Karinya yang ngerogotin semua armor memiliki Godiva. Tapi ternyata di depan sana pun menang semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile, dia mid lane langsung Meteo Shower dari seorang cewek. Bah, ini mereka mainnya di depan. Pak, itu inner turret masih ada 1 tuh. Oh, ini turretnya ya. Mereka udah main di depannya. Di zone. Apa nih? Di Sonic. Iya, itu dia. Sonic. Kelemahan Selena ketika mid lane turretnya hancur, dia bakal gampang banget untuk di zoning. Dan kalau kayak gini, Onyx Esports udah tinggal nungguin di jungle-jungle aja. Kenapa? Karena Vansrong yang bakal nyari ke arah jungle. Dan itu adalah satu titik di mana bisa dimanfaatkan sama Onyx Esports. Lihat Sunset di depan sana juga langsung diam dan ada stiker Aura Q dari seorang Boots. Meanwhile dari top lane dari Hayo mencoba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Lele terhadap seorang Boots. Boots bakal bisa di-backdown. Tapi ternyata Puriboy berhasil menyelamatkan seorang Boots di top lane. Masih tebel banget. Pak Rhapsody udah nge-burst kayak begitu. Dia masih bisa ngebayang time di sana. Hanya saja untuk Baxia udah mulai maju ke bagian depan. Rhapsody indahnya kan bermuara. Tapi Kima itu kena Lele di sini. Masuk dari sana. Garansi solid. Aku di fase kena tomat. Memiliki mundur. Mereka akan dapatkan Meteor Shower. Mandi. Dan bahkan dapat kita pegang seorang Triple. cewek triple kill. Lagi berbeda dia. Tapi para pemain dari tim Aura Fighter lalu jauh ke 50. Tetap walaupun harus mengorbankan T-Boy, mereka mendapatkan 3 player dan juga kesempatan untuk bisa ngegeragas ke arah Lord tanpa adanya gangguan dari player Aura. Hanya sisa 2 di zoning habis-habisan. Selenanya mau lewat mana? Selena udah mulai masuk. Vansrong akankah berhasil? Hanya saja udah terlambat, tapi Abyssal Arrow-nya numpang lewat. Assalamualaikum katanya. Gak dipakai retrinya. Itu kalau misalnya gua yang mainin reku langsung Iya. aja bilangnya. Kalau gua aja. Pada si retri Tapi lihat ya, item dari Suns-nya. Dia udah punya Pillager X. Setelah itu dia bikin Warrior Boots. Dia pengen yang lebih pasti untuk nahan deal damage dari Vans untuk head to head. Dia hanya bermodalkan Windtalker. Habis itu Brute Force Thunderbelt. dan Thunderbelt. Seperti yang tadi aku sudah bilang, sebagai pengganti dari Endless Battle, dia punya mana, dia punya slow effect, dan true damage-nya juga masih ada. Tapi yang bikin Thunderbelt ini benar-benar works di carry adalah HP yang dimiliki, sehingga nanti carry-nya bakal lebih sustain lagi dalam sebuah teamfight jangka panjang. Iya. Emang hubungan dari jangka panjang ini bakal lebih efektif. Bakal Bagus, lebih bagus. efektif. Karena, Pak. tapi kalau misalnya hubungan jangka panjang, itu Iya. harus dibarengi dengan hubungan yang tidak Apa, Pak? long distance relationship. Betul. Iya, bisa dan kalau jadi, bisa, Pak, Apa, Pak? harus sudah sangat-sangat settle. Oke, Settle. sebelum settle, tapi kita lihat di sini. Pada pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk nge-defense 3 turret di arah ini bisa utara. Itu udah 1 hilang top. dari seorang cewek. Dan bahkan dia rebah top man. Pada dari Lord yang terhormat tim Mounting Esports mencoba mendapatkan 1 buah turret. Di depan sana ada Boot mengacak-acak backline-nya. Kabuki Sakratul Maut dengan 1 kali damage saja bisa ditumbangkan. Tapi dia Sonata nggak berhasil memukul kepada para pemain Mounting Esports. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Lihat dari tujuan base-nya. Kabuki Sakratul Maut ada di belakang Justice. Menangkap seorang Vansrong di belakang sana. Meteor Shower di Madinah Media. Media milik cewek. Wow, ini dia sebuah apa ya? Sebuah hero-hero ataupun